genapi karya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai dibelah lara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu kami mau tetap percaya. Ya Tuhan, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Hidupku Shalom Bapak Ibu, ini saya lagi di rumahnya Pak Hendrik. Kita ada jemaat lagi mau belajar dan mau melihat pelatihan cocok tanam di polybag. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini cabai, ini pocai, ada lagi budidaya lobster. Saya persilahkan kita ayo ke sana lihat. Pak Hendrik bisa kasih lihat. Nah, ini sudah besar. Nah, air tawar ya, lobster air tawar. Kita melihat tempatnya, caranya begini. Ada tempat pakai terpal, bibitnya. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu. Kalau mau jelas, mau belajar pelatihan, boleh menghubungi bidang diakonnya. Sekian, terima kasih. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di ruang ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenannya, kita boleh menikmati hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapannya. Mari kita mengambil saat teduh. betapa kau senyap.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa di bulan Desember ini kita sudah berada di minggu ketiga bulan Desember. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama akan membacakan Nat Advent minggu keempat, di mana ayat Alkitab yang akan dibacakan diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, bacaan Minggu Advent yang keempat ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang hamba Tuhan yang akan dihina, dijauhi, ditikam, dan diremukkan oleh karena pemberontakannya dan kejahatan manusia. Ia sama sekali tidak melawan dan membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Dan nubuatan itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita dan mati di atas kayu salib. Bukan karena dia tidak mampu menghindar dan melawan, tetapi hanya dengan cara seperti itu Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia untuk diselamatkan dari hukuman kematian kekal. Bapak Ibu sekalian, lilin keempat akan dinyalakan sebagai simbol pengharapan akan adanya kehidupan kekal bersamanya di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Mazmur 100 ayat yang kedua dan Mazmur 98 ayat yang pertama. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Mesias Sang Raja Damai itu? Kiranya kita seperti para gembala dan para majus yang meresponi berita kesukaan bagi dunia dari Allah dengan penuh sukacita dan datang sujud untuk menyembah
dan memuliakan nama-Nya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari memuji dan menyembah Dia, Mesias Sang Raja Damai. Malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah, Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk boleh menundukkan kepala kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang sering rentan jatuh di dalam dosa. Kita manusia yang sering hanya mementingkan diri sendiri. Kita manusia yang lemah. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Akuilah semua dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau boleh melihat setiap umat-Mu yang sedang berdoa di hadapan-Mu saat ini. Engkau boleh melihat setiap hati kami ya Tuhan. Tak kalah kami jauh daripada kebenaran-Mu. Tak kalah kami jauh daripada setiap perintah-Mu bagi kami. Bahkan kami sering lalai dan hanya mementingkan diri sendiri ini ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang sering menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami yang sering menyakiti hati saudara-saudara kami. Dan ampuni kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Oleh karena perbuatan dan tutur kata kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang tertunduk malu di hadapan-Mu saat ini. Kami mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Kami mohon
Tuhan, ampunilah kami. Kami butuh Tuhan untuk boleh menolong dan memimpin jalan hidup kami, sehingga kami tidak sering jatuh di dalam dosa. Berikan kamilah anugerah-Mu Tuhan. Berikanlah kami kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus semua dosa-dosa kami, tanpa melihat siapa kami manusia yang berdosa. Engkau melihat kami dengan kasih-Mu. Engkau menyembuhkan kami. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena pengampunan yang daripada Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mikha 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berbahagialah setiap kita, karena kita memiliki Allah yang maha mengampuni. Untuk meresponi berita anugerah yang telah kita dengarkan, saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kembali kita berkomitmen di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Dalam setiap karyanya, Allah memperlihatkan bahwa apapun dapat dipakai untuk menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Bethlehem bukanlah kota yang besar dan terkenal, namun hanyalah kota kecil. Namun dari situlah Allah memulai karya penyelamatan dan pemulihan umatnya. Hai kota mungil Bethlehem, betapa engkau senyap. Lagu ini akan menuntun kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Hai kota betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah.
karunia damai sejahtera Kristus akan senantiasa memerintah di hati kita. Biarlah segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Mari kita berdoa. Di tempat yang terkecil itu Tuhan, Engkau lahir bagi kami. Di tempat yang hina itu, Engkau datang membawa damai sejahtera. Tuhan, tolong kami saat ini, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini, itu boleh menolong kami. Bagaimana kami boleh melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan juga kami boleh melihat Engkau boleh datang bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarkanlah Engkau boleh memakai mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dan juga Engkau boleh memberkati setiap jemaat yang hadir di ruang gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau juga boleh menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam keadaan baik Bapak Ibu. Kita bersyukur ya untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai di minggu ketiga Desember kita boleh melewati, Tuhan terus memelihara hidup kita. Meskipun di beberapa waktu terakhir ini curah hujan cukup tinggi dan juga di beberapa tempat terjadi banjir dan juga longsor, tetapi kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan boleh terus menolong kita. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu tidak hujan ya. Tuhan boleh menolong kita sehingga kita boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika curah hujan sedang naik, hujan terus menerus, saya melihat beberapa postingan daripada teman-teman saya maupun juga dari beberapa jemaat ya. Saya melihat postingan begini dan dituliskan begini pada status WA. Lebih enak tarik selimut daripada bangun di pagi hari. Benar enggak? Ya. Lebih enak tarik selimut daripada bangun di pagi hari. Bapak Ibu Saudara, ini pertanda bahwa ada kenyamanan, ada hal yang ingin dipertahankan daripada situasi tersebut. Apa? Kenyamanan untuk menarik selimut ya, supaya tidak kedinginan, malas untuk bangun pagi. Ya. Ada satu kenyamanan yang dipertahankan Bapak Ibu. Saudara, kenyamanan bisa diperoleh oleh siapapun. Ya. Boleh diperoleh oleh siapapun dan kapanpun, setiap orang pasti akan memperoleh kenyamanan. Tetapi bagaimana dengan situasi yang ada ya? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini, curah hujan yang begitu tinggi, longsor, banjir di beberapa tempat, apakah itu juga boleh dinyatakan kita nyaman? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Apa yang terjadi ketika hidup kita tidak di dalam ketidaknyamanan? Apa yang terjadi ketika hidup kita tidak di dalam kenyamanan? Adanya konflik, ya, tidak adanya damai sejahtera. Saya yakin Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk meninggalkan situasi semacam itu. Namun itu bukanlah hal yang mudah.
Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk boleh merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dalam Mikha pasal 5 ayat yang pertama sampai yang keempat-a. Mikha pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keempat-a saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Sebab mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang itu juga pasti akan mempunyai dan pengen yang namanya hidup nyaman. Tapi Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat ataupun Bapak Ibu masih ingat kejadian peristiwa tahun 1998 yang terjadi di Jakarta pada waktu itu. Terjadi kerusuhan besar di Jakarta, krisis ekonomi, krisis politik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan bahkan adanya pembunuhan, Bapak Ibu. Pastinya pada saat itu orang-orang hanya pengen untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena situasi sudah tidak nyaman. Karena situasi pada waktu itu sudah tidak kondusif lagi. Orang-orang hanya memikirkan dirinya bagaimana supaya bisa selamat, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi dengan masyarakat biasa? Apa yang terjadi dengan masyarakat yang tidak punya uang, yang hanya masyarakat biasa? Orang yang punya uang pasti akan mencari tempat yang aman, bukan? Supaya mereka tidak terjebak di dalam situasi ini. Tetapi apa yang terjadi ketika masyarakat biasa tidak bisa meninggalkan tempat tersebut? Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dapat memilih, kecuali mereka harus tetap tinggal di situ dan menikmati kondisi yang mungkin bagi mereka tidak nyaman. Menikmati kondisi yang tidak kondusif, Bapak Ibu. Mereka hanya bisa terpuruk di dalam kondisi tersebut, mereka hanya bisa menantikan orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, kondisi ini juga terjadi di kota yang sangat kecil. Terjadi di kota Bethlehem yang sangat kecil. Kota ini memang sebuah kota yang kecil di antara kota-kota lainnya, Bapak Ibu. Kota yang dianggap tidak penting, kota yang dianggap diremehkan, kota yang dianggap tidak bisa apa-apa. Terjadi di situ kondusif juga yang tidak baik. Kondisi ekonomi, sosial ekonomi, bahkan agama pada waktu itu tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya. Secara politik ekonomi, kota ini tidak dapat memberikan harapan yang menggembirakan bagi para penguasa pemerintah pada waktu itu. Bahkan para agama-agama. Jadi kita bisa melihat dan juga kita bisa membayangkan bahwa kalau secara psikologis, ya, orang-orang atau penduduk pada waktu itu merasa tidak berdaya untuk menghadapi kondisi yang ada pada saat itu. Mereka tidak berdaya untuk menghadapi kondisi yang ada pada waktu itu. Mereka hanya berserah pada keadaan. Karena mereka tidak bisa beranjak dari tempat yang lain, Bapak Ibu. Mereka hanya berserah. Mereka hanya berserah dengan keadaan yang ada pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi bagian yang terkecil, ya, menjadi bagian yang terkecil dan kurang diperhatikan, pasti kalau kita secara manusia, ada yang namanya kecil hati. Ada yang namanya minder. Saya yakin bahwa setiap kita ketika kita tidak dianggap, apalagi tengah-tengah komunitas ya, tidak dianggap, diremehkan, tidak bisa berbuat apa-apa, pasti hati kecil ini mengatakan, saya minder. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dialami
yang dialami di kota Betlehem yang sangat kecil. Ketika Mikha melayani di sana, inilah kondisi yang dia alami. Ya, sesuatu yang menyakitkan sekali, tidak dianggap sama sekali oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam kota yang kecil itu, di sanalah lahir Sang Juru Selamat. Di kota yang hina itu, di kota yang tidak diperhitungkan itu, di sana lahirlah seorang Sang Pembawa Damai. Bapak Ibu Saudara, Mikha menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel untuk bertobat dan hidup di dalam keadilan. Kebenaran dan moral yang suci di dalam melayani Tuhan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada masa pelayanan Mikha pada waktu itu, kondisi atau perilaku orang-orang Israel mengalami kemerosotan moral, yang mana agama dijadikan sebagai alat untuk memuaskan diri sendiri. Agama dijadikan sebagai untuk kepentingan diri sendiri mereka. Orang-orang yang kaya menindas orang-orang yang miskin. Terjadinya korupsi di kalangan pemimpin-pemimpin agama. Dan terjadinya pelewengan hukum terhadap masyarakat. Inilah satu kondisi yang tidak kondusif pada waktu itu Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Mikha akan terus menggaungkan atau menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel ketika kondisi sedang tidak nyaman? Ketika kondisi sedang tidak aman pada waktu itu. Bapak Ibu, sesekali Mikha tidak pernah mundur oleh karena kondisi pada waktu itu. Mikha tidak akan pernah mundur oleh karena kondisi yang tidak nyaman. Meskipun terjadi peperangan, meskipun terjadi penghinaan, tetapi ia tetap menggaungkan pesannya Allah. Ia tetap menyampaikan pesan Allah, pesan pengharapan bahwa Mesias yang jelas itu akan hadir bagi kita semua. Bahwa Mesias itu akan lahir bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, Mikha melihat bahwa kekuasaan Mesias tidak hanya terbatas bagi bangsa Israel, tetapi sampai seluruh dunia. Dia menyampaikan pesan Allah itu. Pesan seperti apa? Ya. Raja yang akan datang ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia menyampaikan bahwa raja yang akan datang ini sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian Mesias yang dimaksud ini adalah seorang keturunan daripada Raja Daud. Keturunan daripada Raja Daud, Bapak Ibu. Dan ia bukan lahir di kota yang besar. Ia bukan lahir di tempat yang mewah. Ia bukan lahir di rumah sakit yang mewah, tidak. Tetapi ia lahir di tempat yang sangat-sangat kecil. Ia lahir di tempat yang sangat hina. Justru di tempat yang hina itu, Yesus Sang Juru Selamat hadir bagi semua kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kota kecil ini kalau kita bisa melihat bisa disebut dengan sebutan Efrat ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat di sana Rahel mati ya. Rahel mati dan juga di kota Betlehem ini juga tempat tinggal Boas dan Rut yaitu leluhurnya daripada Raja Daud. Dan kota Betlehem ini juga disebut sebagai daerah asal Raja Daud, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kota yang sangat kecil ini, kota yang dianggap tidak baik atau dianggap kecil, dianggap remeh, Tuhan memakai kota kecil ini. Ya. Tuhan memakai kota kecil ini yang tak sebanding ini untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memakai kota yang tidak sebanding dengan kota-kota yang lainnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel 16 ya, ayat 1 dan keempat mengatakan demikian. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ya. Bukankah ia telah kutolak sebagai Raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian dilanjutkan di ayat yang keempat. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah di kota Betlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam bagian firman ini.
kita melihat bahwa Tuhan Allah memilih Bethlehem, kota yang kecil ini, yang tidak termasuk dalam hitungan ini, di antara kota-kota yang lainnya, lahirlah seorang raja yang sangat besar kuasanya. Lahirlah seorang raja yang sangat besar kuasanya. Tuhan Allah memilih Bethlehem, bukan karena dari bentuknya yang sangat kecil, tetapi karena di sanalah Tuhan sudah menyampaikan atau memilih Daud sebagai raja membawa keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kalimat pembacaan kita tadi ada satu kalimat yang mengatakan bahwa yang permulaannya sudah ada sejak dahulu. Sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu menjelaskan bahwa sebelum Daud menjadi raja atas Israel, Tuhan telah menubuatkan seorang raja baginya. Ya. Sebelum semuanya itu, Tuhan sudah menubuatkan seorang raja yang besar, pemimpin yang agung, yang menyelamatkan umat manusia. Matius 2 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, di sini dituliskan bahwa sejak dahulu kala memang sudah dikatakan bahwa Allah akan hadir di kota yang sangat kecil itu. Allah akan hadir di kota yang sangat tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa Tuhan boleh memilih kota yang sangat kecil itu? Kenapa Tuhan boleh memilih kota yang kecil itu untuk seorang raja lahir di situ? Kenapa bukan di Yerusalem? Kenapa bukan di kota-kota yang besar lainnya? Kenapa di kota yang sangat kecil? Bapak Ibu Saudara, kenapa ya muncul pertanyaan bagi kita, kenapa di kota yang kecil? Saya memberikan 2 poin bagi kita. Yang pertama adalah kenapa? Karena Tuhan memilih Bethlehem sebagai kota yang kecil itu untuk mewujudkan rencananya. Tuhan memilih kota yang kecil itu untuk mewujudkan rencananya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi bahwa Bethlehem adalah kota yang sangat kecil, ya. Kota yang tidak sebanding dengan kota Yerusalem atau kota-kota lainnya. Tetapi dari kota yang tidak penting itu, kota yang tidak berarti itu, yang kurang diperhatikan oleh manusia, Tuhan memilih untuk memakai dan mempermuliakan, dan juga di sana lahirlah seorang raja membawa damai. Di kota Bethlehem lahirlah seorang raja. Di kota Bethlehem yang kecil itu lahirlah pembawa damai itu. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat, di sana dijelaskan bagaimana Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu menggembalakan. Ia menggembalakan umatnya di dalam keadilan dan kebenarannya. Ia menggembalakan dengan kuasa daripada kekuatan daripada Allah. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan Raja Daud ia sebagai raja, tidak. Tetapi karena Allah memilih. Dan juga karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun di tengah kondisi yang tidak baik pada saat itu, tetapi Mika tetap memberitakan janji pengharapan itu. Mika tetap menyampaikan janji pengharapan itu. Penyelamat Israel ini jelas sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Dia akan memimpin bangsa dengan cara menggembalakan dan juga dengan caranya Tuhan, serta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan memang tidak terbatas. Kekuatan Tuhan memang tidak terbatas. Pemimpin yang menggunakan kekuatan Tuhan berarti ia juga akan selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, pemimpin yang akan datang itu kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Akan sampai ke ujung bumi dan bahkan menjadi damai sejahtera bagi kita semua. Dia akan menjadi damai sejahtera bagi kita semua.
Mesias tidak hanya ditonjolkan sebagai sisi penyelamatan saja Bapak Ibu, tetapi juga sisi kekuasaannya sebagai seorang raja, ya, namun tetap membawa kesejahteraan bagi yang dipimpinnya. Sebagaimana seorang gembala. Sebagaimana seorang gembala yang mengutamakan yang terbaik bagi domba-dombanya. Saudara, menjadi yang terkecil di antara yang terbesar bukanlah menjadi masalah. Bukanlah menjadi masalah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa yang terkecil sekalipun Tuhan pakai menjadi sangat luar biasa. Tuhan pakai menjadi sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab. Ada kisahnya Gideon, ya, yang mengaku dia adalah suku yang paling terkecil, ya, dari suku-suku Israel. Allah tahu hal itu, ya, dan dia tidak mencari kekuatan, ya. Dia tidak mencari yang kuat dan berkuasa atau yang cukup berbicara atau yang cakap berbicara, ya. Tetapi ia memanggil daripada yang terkecil. Ia memanggil daripada yang terkecil untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian contoh lainnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai anak kecil. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, bukankah di situ kekurangan makanan? Tetapi Tuhan Yesus memakai anak yang sangat kecil. Dipakai Tuhan untuk memberi makannya. Apa yang dipunyai oleh anak kecil? Hanya 5 roti dan 2 ikan, bukan? Tetapi dari yang terkecil itu Tuhan pakai, Bapak. Tuhan pakai untuk boleh memenuhi segala kebutuhan pada waktu itu. Kemudian, siapa lagi? Ada satu kisah lagi, yaitu Daud. Daud si bungsu yang tidak diperhitungkan untuk menjadi raja Israel. Daud dianggap sebagai orang yang terkecil, tidak bisa apa-apa. Tetapi apa kata firman Tuhan? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Meskipun Daud seorang raja yang kecil, tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi justru yang terkecil itu yang dipakai oleh Tuhan. Justru yang terkecil itu yang dipermuliakan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ya mungkin ada rasa minder, malu, kurang percaya diri, ya, dengan segala talenta. Padahal Tuhan sudah kasih talenta yang begitu baik. Tapi kadang-kadang kita minder oleh karena kita melihat orang lain lebih baik daripada saya. Kadang-kadang kita minder oleh karena yang lain kok dia bisa daripada saya. Bapak Ibu Saudara, itu tidak menjadi masalah. Itu tidak akan menjadi masalah meskipun kita kecil. Tetapi Tuhan boleh memakai kita dengan sungguh luar biasa. Seperti kota Bethlehem. Saudara-saudara, kecil bukanlah menjadi masalah. Bukanlah menjadi masalah. Justru dari yang terkecil itu Tuhan pakai menjadi luar biasa. Kelahiran Mesias di kandang domba memperlihatkan sisi lain, ya, di dalam maksud kedatangannya di dalam dunia ini. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Allah sangat mengasihi kita semua. Kelahiran Yesus merupakan satu tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahannya. Allah meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi manusia sama seperti kita. Kelahirannya di kandang merupakan tempat yang kotor dan bau. Tempat yang paling menjijikkan. Namun Kristus hadir sebagai juru selamat bagi kita. Kristus hadir sebagai juru selamat bagi kita. Ia datang untuk membawa damai. Bahkan ia turun ke dunia untuk menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, kita yang manusia yang kotor, Yesus hadir. Membawa kasih, membawa keselamatan itu bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi poin yang kedua adalah kenapa Tuhan boleh memakai kota Bethlehem ini. Yang kedua adalah Tuhan memakai kota Bethlehem ini untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana arti daripada Bethlehem, yaitu rumah roti. Ya. Arti daripada Bethlehem ini adalah rumah roti.
Kata Betlehem memiliki dua akar, yakni kata bayit yang berarti rumah, dan juga kata lehem yang berarti sebagai roti. Sehingga secara arti Betlehem kita bisa katakan bahwa sebagai rumah roti. Di sana tempat sumber makanan. Di Betlehem itu sebagai tempat sumber makanan, Bapak Ibu. Berbicara tentang roti, ya, atau sumber makanan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata, ya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, Yesus datang sebagai roti hidup. Yesus lahir sebagai roti hidup bagi setiap kita. Yesus hadir dan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Dari kota yang kecil disebut rumah roti itu, Yesus hadir di situ, ya, sebagai roti hidup. Ia lahir dan tujuannya datang ke dunia bukan untuk memberikan makanan yang dapat dimakan, tetapi Ia memberikan hidup yang kekal, memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan Desember ini kita sama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu kelahiran Sang Yesus Kristus yang menjanjikan roti hidup itu. Setiap kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi, karena kita sudah punya Allah, sudah punya Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah menjadi berkat bagi banyak orang selama Ia hidup di dunia ini. Bahkan Ia mengorbankan nyawanya bagi manusia yang menjadi milik kepunyaannya. Dan juga Nabi Mika menubuatkan kedatangan Sang Mesias dengan cukup baik, ya. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita bukanlah hanya sekedar kebetulan semata. Karena itu seluruh dunia tahu bahwa Yesus akan segera datang. Yesus akan segera lahir di kota yang sangat kecil. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin kita adalah yang terkecil. Tetapi saya mengajak kita, di bulan Desember ini, kita yang terkecil, kita yang mungkin dianggap tidak layak, kita yang mungkin dianggap engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengajak kita semua, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk boleh menyatakan kasih kepada siapapun. Saya mengajak kita dengan semua talenta kita. Saya yakin bahwa Tuhan memakai setiap kita dengan talenta masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu video. Ya, ini video yang mungkin sudah lama dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi di sisi lain kita boleh melihat bagaimana seorang bapa harus memilih di satu. Dari situ kita melihat bahwa memakai seorang bapa ini
tak sekedar kata-kata semata. Ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di video ini kita bisa melihat bagaimana menceritakan kasihnya Allah. Ada dua hal yang harus kita pelajari, bahwa kasih, dan yang kedua adalah bagaimana Tuhan memakai seorang Bapa ya, untuk menjadi berkat bagi semua orang yang ada di dalam kereta api itu. Dia harus memilih satu di antara dua. Memilih anaknya, atau ia harus memilih orang banyak. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dalam kereta api itu, meskipun ia harus mengorbankan anaknya yang ia kasih. Bapak Ibu Saudara, hingga pada akhirnya di ending video itu, seorang wanita yang kecanduan narkoba akhirnya bertobat. Tuhan pakai seorang penjaga rel kereta api ya, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun mengorbankan anak yang dikasihnya. Sama halnya, Yesus juga datang ke dalam dunia, membawa keselamatan bagi kita semua. Meskipun ia harus mati bagi saya, bagi kita semua. Kota Bethlehem yang dipakai untuk menjadi tempat lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Lukas 16 ayat 10 mengatakan begini, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Bagaimana Tuhan boleh menolong setiap kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Tuhan pakai kita untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari saya ajak untuk berdoa. Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang rela mati bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena keselamatan dan janji pengharapan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di kota yang terkecil itu Tuhan,
Engkau datang membawa pengharapan. Engkau datang membawa damai. Engkau datang untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa bagian yang terkecil itu bukan tidak menjadi masalah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah boleh memakai yang terkecil itu untuk boleh menjadi luar biasa. Mungkin kami ada di antara kami yang tidak bisa menganggap dirinya tidak bisa apa-apa. Oh Tuhan tolong. Kiranya Engkau boleh memakai setiap kami untuk boleh menjadi pembawa kabar kebaikan. Membawa kabar keselamatan-Mu bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan terima kasih untuk janji keselamatan-Mu. Dan terima kasih Engkau sudah hadir bagi setiap kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang sedang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita, dan pada kesempatan ini ada 3 persembahan yang akan kita berikan. Yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk kas bidang misi, dan yang ketiga untuk Natal. Dan untuk bidang misi setiap minggu ketiga di bulan yang berjalan, mari kita mendukung pelayanan bidang misi, pelayanan bidang misi dan juga untuk membantu GKKA cabang Jakarta. Mari kita dukung seluruh pelayanan bidang misi ini di dalam doa dan persembahan. Dan saat ini kita akan menyaksikan video pelayanan bidang misi ke beberapa daerah dan juga pada komisi-komisi di jemaat ini. Mari kita saksikan bersama. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu
kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan satu nats firman Tuhan yang mendasari ini yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan untuk kas gereja dapat kita transfer ke rekening gereja ataupun dengan memindai kode QR yang berada di depan kita masing-masing ataupun yang berada di layar monitor kita. Juga untuk persembahan misi dapat kita transfer ke rekening misi atau dengan memindai kode QR. Dan untuk persembahan Natal dapat kita transfer ke rekening kas gereja dengan menambahkan 25 di digit yang terakhir dari jumlah persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik dari keseluruhan hidupnya untuk kita. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita akan lanjutkan dengan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tengah-tengah kami beribadah saat ini, kami juga boleh memberikan yang terbaik persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum. Dan juga Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang masih belum sempat memberi Tuhan. Engkau terus memberkati kami dalam segala kesehatan pekerjaan, usaha kami. Dan juga di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kami ya Tuhan. Saya berdoa juga untuk majelis diaken yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat bijaksana daripada Tuhan boleh turun atasnya untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di surga kami juga berdoa. Di dalam momen-momen Desember ini, kiranya Tuhan boleh menganugerahkan kami hati yang mau benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Dan juga Tuhan boleh pakai kami yang terkecil ini untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya di momen-momen Natal ini Tuhan kami mengambil bagian kami untuk boleh mengasihi saudara-saudara kami. Boleh peduli bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, ketidaklayakan kami, mohon Tuhan boleh memakai kami untuk boleh menjadi berkat
bagi setiap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa rangkaian ibadah Natal yang akan dilaksanakan di beberapa hari ke depan. Untuk tanggal 24 dan tanggal 25, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan bagi setiap para penatalayan yang akan melayani di 24 dan juga di 25, berikan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Untuk kondisi keamanan, kami menyerahkan kepada Tuhan, Engkau yang menolong dan Engkau yang menjaga dan menaungi untuk gereja ini bahkan seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara tutup tahun di tanggal 31. Engkau juga boleh menolong Tuhan dan memberikan keamanan yang baik. Dan juga berdoa di dalam menyambut tahun baru di tanggal 1. Sungguh kami berharap hanya Tuhan yang akan boleh menolong kami. Untuk setiap keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berotoritas atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga terus mendoakan untuk saudara-saudari seiman kami yang masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Muhajantinus, untuk Ibu Kuingim, untuk Ibu Mira, untuk Bapak Mensung, Ibu Tinu, dan juga untuk Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Fuhian Fui, Bapak Punlong, Ibu Swamkim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap penyakit mereka. Biarkan anugerah daripada Tuhan yang boleh memulihkan keadaan mereka. Biarkan kasih daripada Tuhan yang turun atas mereka untuk boleh memulihkan keadaan mereka Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit yang begitu berat, anugerah daripada Allah, mujizat daripada Tuhan yang akan boleh menyembuhkan mereka. Memberkati setiap keluarga juga yang akan mendampingi baik di rumah sakit maupun mereka yang di rumah. Engkau juga menganugerahkan bagi mereka kesehatan yang baik Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk setiap dana-dana yang mungkin akan diperlukan dalam masa proses pemulihan maupun dalam proses pengobatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menyediakan semuanya bagi mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah tubuh. Berikan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Cleodora, ada Saudari Melody, Saudari Leticia, ada Ibu Gentialisa. Kami sungguh berdoa kepada Tuhan, Engkau yang akan terus menolong mereka di dalam pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah yang akan memenuhi kehidupan mereka. Dan juga mereka boleh mengingat akan kasih Allah di dalam pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Kami juga mengingat untuk keluarga-keluarga yang merayakan anniversary ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Joni dan juga Ibu Linda. Berdoa untuk Bapak Wahid dan juga Ibu Leni. Untuk Bapak Dharma dan Ibu Sally. Dan juga Bapak Andreas dan juga Ibu Barsani. Ya Tuhan, di dalam rumah tangga mereka, kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Dan mereka juga boleh terus mengingat Tuhan dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan. Engkau yang menolong di tengah-tengah pergumulan, persoalan kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Biarkan anugerah bijaksana daripada Tuhan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau boleh terus menolong ya Tuhan. Memulihkan bangsa kami dalam tengah-tengah kondisi pada saat ini. Terutama kami boleh tahu dan juga kami boleh mendengar ada virus varian baru ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beranugerah dan Engkau yang menolong bangsa ini. Dan Engkau boleh pulihkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa setiap seruan doa kami Engkau telah mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah ladang yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oleh karena itu, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang,
kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Mari pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Setelah ini kita akan mendengarkan warta lisan. Silakan. Shalom jemaat sekalian, baik yang hadir di gereja pada hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah ataupun mungkin yang mengikuti dari tempat liburan ya, atau dari tempat keluarga yang jauh. Teknologi membuat jarak tidak lagi bermasalah ya, karena kita bisa ikut meskipun di kota yang berbeda. Pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin baru pertama kali hadir, baik yang pertama sekali hadir maupun yang baru datang beribadah, mungkin jemaat lama ya, tapi selama pandemi baru pertama datang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh berdiri sebentar ya. Kita memberi semangat baik yang hadir maupun yang di rumah. Silahkan mungkin
Ada siapa ya? Tadi saya diinfo katanya ada nih. Ya, selamat datang Pak ya. Ini Pak Johan ya? Ya, betul ya. Ada lagi? Silahkan duduk Pak. Ya, kiranya kita juga boleh tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara untuk terus boleh beribadah. Jangan khawatir, GKKA sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Jadi semua yang hadir itu kita pastikan sudah divaksin. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang mungkin di rumah belum mendapatkan vaksin, segera vaksin ya supaya bisa hadir bersama-sama ibadah secara onsite. Dan kita juga sudah memasang berbagai peralatan untuk mendukung prokes, baik ada sinar UV ya di bagian atas dan itu aman, dan ruangan-ruangan yang dibuka pintunya sehingga sirkulasinya baik. Jadi sebenarnya pengurus sudah mengusahakan semaksimal mungkin ya sehingga ruang ibadah ini cukup aman untuk kita hadir dengan jarak dan kuota yang kita masih batasin ya untuk keamanan semuanya. Nah, kita terus doakan biarlah kiranya kondisi semakin membaik sekalipun ada berita bahwa ada varian baru, tapi kita tetap punya harapan ya. Apalagi di Natal ini kita punya harapan bahwa Tuhan menolong kita semua untuk bisa tetap ada ibadah ya bagi kita, ya, bisa hadir ibadah baik di rumah maupun di gereja, gedung gereja terutama ya. Mari kita kembali semangat beribadah. Kalau mungkin selama ini kita sudah kesulitan ibadah di rumah secara online, 12 tahun ke atas dibuka kesempatan Bapak Ibu untuk hadir, daftar. Kalau daftarnya sulit secara Google Form, saudara bisa kontak TU ya atau Mbak Teis untuk dibantu pendaftarannya. Jadi tidak usah khawatir, kalau bingung kontak TU atau Teis. Mari kita semangat kembali menyongsong atau mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun yang baru dengan kembali bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saya mengumumkan rangkaian ibadah kita, ya ini Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jadi Jumat ada perayaan Natal malam hari jam 7 malam. Kuota perayaan Natal dan ibadah Natal hari Sabtu berbeda dengan Minggu ya, karena memang ini terkait dengan izin dari Dinas Kesehatan, sehingga kuotanya berbeda. Kuota tanggal 24 dan 25 itu untuk 70 orang, sedangkan yang hari Minggunya itu 80 orang, selisih 10 ya, tapi izinnya seperti itu. Jadi mari saudara, setelah ibadah ini akan dibagikan Google Form melalui GKKA Center. Kalau saudara belum tergabung dengan GKKA Center, silahkan kontak Teis ya, untuk dapat info-info ibadah atau saudara bisa join di grup. Nah, Google Form itu saudara isi, jadi ada untuk tanggal 24 sendiri, untuk tanggal 25 sendiri, lalu untuk tanggal 26 ibadah minggunya juga sendiri. Jadi kalau saudara mau ikut ketiganya, isi tiga-tiganya gitu ya. Nah, nanti minggu depannya akan dibuka lagi untuk yang tanggal 31, tanggal 1 dan juga tanggal 2 ya, perjamuan kudus. Jadi satu-satu dulu. Nah, saudara setelah ini bisa langsung daftar. Daftar saja ya, nggak usah pikirin kuotanya seperti saya sampaikan minggu lalu, nanti panitia yang akan atur. Sehingga saudara bisa diprioritaskan bergantian kalau memang saudara perlu untuk ibadah misalnya kok nggak bisa masuk terus ya, kuotanya terbatas. Daftar saja, nanti panitia yang akan aturkan semua itu. Lalu seperti biasa ya, akhir tahun memasuki tahun baru berarti ganti kalender. Nah, saudara setelah ibadah, saudara bisa dapatkan kalender ya di penerima tamu di depan. Nanti setelah keluar akan dibagikan kalender, satu keluarga satu saja ya. Kan nggak perlu ya suami istri kalender satu-satu gitu ya. Cukup satu taruh di rumah, saudara bisa lihat tanggal dan juga termasuk foto-foto mungkin kegiatan gereja. Saudara bisa dapatkan itu setelah ibadah ini selesai. Lalu yang berikutnya, hari Selasa ini PDP secara kelompok-kelompok yang biasa kecil-kecil itu tidak ada saudara ya. Tapi digantikan dengan PDP gabungan melalui Zoom. Jadi saudara silahkan bergabung dengan PDP Zoom ya, melalui Zoom yang merupakan satu persekutuan doa kita bersama. Seperti biasa setengah 8 malam saudara bisa gabung via Zoom untuk sama-sama berdoa.
khususnya di momen Natal ini ya, momen akhir tahun, kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar, bahkan tahun yang baru boleh semua berjalan dengan baik ya di tengah-tengah situasi suasana hari ini. Saya mengundang kita semua untuk hadir di persekutuan doa pada hari Selasa ini malam. Baik, itu saja dari saya. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah Natal dan rangkaiannya. Siapkan diri, daftarkan diri Anda semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya akan disampaikan warta digital.
Shalom Bapak Ibu, ini saya lagi di rumahnya Pak Hendrik. Kita ada jemaat lagi mau belajar dan mau melihat pelatihan cocok tanam di polybag. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini cabai, ini pocai, ada lagi budidaya lobster. Saya persilahkan kita ayo ke sana lihat. Pak Hendrik bisa kasih lihat. Nah, ini sudah besar. Nah, air tawar ya, lobster air tawar. Kita melihat tempatnya, caranya begini, ada tempat pakai terpal, bibitnya. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu, kalau mau jelas, mau belajar, pelatihan, boleh menghubungi bidang diakonnya. Sekian, terima kasih.